kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 11 IPS. Tentunya masih bersama saya, Thomas Rinto Haromonte. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kependudukan Indonesia, ya, lebih tepatnya tentang mobilitas penduduk, ya. Nah, sebelum kita mempelajari atau membahas materinya, seperti biasa, saya akan menyampaikan target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yaitu diharapkan siswa mampu memahami faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Yang pertama sekali adalah faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Nah, perlu kita ketahui ataupun saya ingatkan kembali bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Yang pertama dan sudah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin, yaitu natalitas atau angka kelahiran. Faktor yang kedua adalah mortalitas atau angka kematian. Nah, sebagai faktor yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk, ya. Jadi sekali lagi ketiga faktor inilah yang mempengaruhi dinamika atau perubahan jumlah penduduk, ya. Nah, migrasi kita bisa artikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu, ya. Jadi migrasi ini dapat bersifat permanen atau menetap dan dapat juga bersifat sementara waktu, ya. Nah, adapun jenis migrasi secara internasional, yang pertama ada imigrasi dan yang kedua ada emigrasi. Imigrasi berarti masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara. Misalnya, masuknya warga negara asing ke Indonesia, berarti bagi Indonesia adalah imigrasi, ya. Lalu yang kedua emigrasi, yaitu keluarnya penduduk atau berpindahnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya, bagi Indonesia berpindahnya warga negara Indonesia ke luar negeri atau ke negara lain. Berarti bagi Indonesia perpindahan penduduk tersebut merupakan emigrasi. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa imigrasi akan menambah jumlah penduduk sedangkan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk Indonesia. Nah, itulah sebabnya mengapa migrasi ini bisa mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. Nah, secara umum angka migrasi bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada angka migrasi masuk, ya, imigrasi, ya. Kemudian yang kedua angka migrasi keluar atau imigrasinya. Kemudian nanti ada angka migrasi neto dan angka migrasi bruto. Kita bahas yang pertama dari angka migrasinya. Yang pertama adalah angka migrasi masuk. Berarti banyaknya migran atau penduduk yang berpindah yang masuk per 1000 orang dalam 1 tahun, ya, atau per tahun. Rumusnya adalah angka migrasi masuk sama dengan I per P dikali konstanta, ya, di mana I merupakan jumlah migran masuk pada tahun tertentu, lalu P ini jumlah penduduk pada pertengahan tahun, ya, total penduduk, ya. Lalu K itu konstanta yang secara umum bernilai 1000. Lalu angka migrasi keluar, yaitu banyaknya migran atau penduduk yang berpindah ke luar negeri per 1000 orang penduduk per tahun. Rumusnya, angka migrasi keluar sama dengan O per P kali K, di mana O merupakan jumlah migran yang keluar pada tahun tertentu, ya, jumlah migran keluar pada tahun tertentu, lalu P jumlah penduduk total di pertengahan tahun, lalu K konstanta yang nilainya 1000. Jadi sama dengan angka kelahiran dan angka kematian yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin, bahwa sebagai kesimpulan dari angka migrasi, misalnya untuk angka migrasi keluar berarti terdapat sekian penduduk yang bermigrasi keluar dari setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Seperti itu, ya. Lalu kita lanjutkan angka migrasi yang ketiga, yaitu angka migrasi neto. Nah, angka migrasi neto berarti banyaknya migran
penduduk yang berpindah yang masuk dan keluar per 1.000 orang penduduk per tahun ya. Jadi memang yang dibandingkan adalah keduanya ya, baik yang imigrasinya maupun yang emigrasinya secara neto tentunya ya. Maka rumusnya adalah migrasi neto sama dengan imigran dikurang dengan emigran dibagi dengan total penduduk dikali dengan konstanta ya. Jadi sekali lagi I itu adalah jumlah migran yang masuk berarti imigran, lalu O itu jumlah migran yang keluar atau emigran, lalu P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K itu tetap nilainya 1.000 ya. Yang keempat adalah angka migrasi bruto. Angka migrasi bruto berarti banyaknya migran yang masuk dan keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal dan jumlah penduduk daerah tujuan per tahun. Jadi kalau neto tadi total penduduk secara umum, sedangkan kalau migrasi bruto itu yang dibandingkan adalah ke jumlah penduduk daerah asal ya dan jumlah penduduk daerah tujuan. Tetap per tahun ya. Jadi rumus untuk menghitung angka migrasi bruto sama dengan imigran ditambahkan dengan emigran lalu dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tujuan lalu ditambah dengan penduduk di daerah asal dikali konstanta yang nilainya 1.000. Jadi sekali lagi I itu adalah jumlah migran masuk atau imigran, O itu adalah jumlah migran keluar atau emigran, P1 jumlah penduduk pada tempat tujuan, P2 jumlah penduduk pada tempat asal. K itu tetap konstanta yang nilainya 1.000 ya. Kita lihat contohnya biar lebih jelas ya. Nah, di sini pada tahun 2016 penduduk di satu wilayah berjumlah 15.000 orang. Ya. Pada tahun yang sama migran yang masuk ke daerah tersebut sebanyak 90 orang dan migran yang keluar atau emigrannya ya sebanyak 60 orang. Maka hitunglah angka migrasi masuk dan angka migrasi keluar serta angka migrasi neto ya. Ya, jadi silakan dihitung masing-masing ya. Nah, sesungguhnya rumusnya tidak ada yang sulit di sana. Rumusnya sederhana kan? Jadi silakan dicoba dihitung ya dan silakan buat jawabanmu nanti di bagian komentar ya. Lalu ada soal kedua di sini. Pada tahun 2016 penduduk wilayah A berjumlah 15.000 orang. Lalu penduduk wilayah B berjumlah 10.000 orang. Pada tahun yang sama, migran yang masuk ke wilayah A dari B sebanyak 90 orang. Sementara migran yang keluar dari wilayah A sebanyak 60 orang. Maka hitunglah angka migrasi bruto ya. Nah, ini juga silakan dihitung sendiri ya. Tinggal memasukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus yang saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, nanti akan kita diskusikan di bagian komentar ya. Nah, sekarang kita lihat dulu menghitung pertumbuhan penduduk ya. Jadi, variabel yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah ketiga faktor tadi ya. Yang pertama, faktor kelahiran, kemudian ada faktor kematian dan migrasi atau perpindahan. Jadi, secara umum ada dua pertumbuhan penduduk yang secara umum bisa dihitung ya. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami, yang kedua ada pertumbuhan penduduk total ya. Kalau pertumbuhan penduduk alami, variabel yang digunakan adalah variabel kelahiran dan kematian saja ya. Kalau pertumbuhan penduduk total berarti variabelnya semua ya, baik variabel yang digunakan oleh pertumbuhan penduduk alami termasuk juga variabel migrasi ya. Jadi rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk total ya, di mana pertumbuhan penduduk sama dengan kelahiran dikurangi dengan kematian lalu tambah imigrasi atau penduduk yang masuk dikurangi dengan emigrasi penduduk yang keluar ya pada periode tahun tertentu. Nah, adapun tingkat pertumbuhan penduduk total ya, di mana tingkat pertumbuhan penduduk total sama dengan
jumlah kelahiran dikurangi dengan kematian, ditambahkan dengan imigrasi dikurangi dengan imigrasi, dibagi dengan pertumbuhan penduduk tahun awal ya, dikali 100%. Nah, adapun pertumbuhan penduduk alami ya, seperti yang saya katakan tadi, variabelnya hanya angka kelahiran dan kematiannya saja, di mana pertumbuhan penduduk alami sama dengan kelahiran dikurangi dengan kematian ya. Itu rumusnya ya. Kita lihat contohnya, pada tahun 2016 jumlah kelahiran kasar di suatu wilayah adalah 5.000 jiwa. Adapun jumlah kematian kasar sebanyak 2.500 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk yang melakukan imigrasi sebanyak 500 jiwa dan penduduk yang melakukan emigrasi ya berarti keluar ya sebanyak 400 jiwa. Yang ditanya adalah berapakah pertumbuhan penduduk total wilayah tersebut pada tahun 2016 sampai 2017. Nah, maka bisa kita hitung ya melalui rumus yang tadi ya. Seperti biasa, silakan hitung terlebih dahulu dan cantumkan jawabanmu di bagian komentar ya. Nanti di akhir akan saya simpulkan ya, akan saya berikan jawaban yang benar. Lalu ada di sini soal yang kedua. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di suatu wilayah adalah 10.000 jiwa. Selama rentang waktu Januari sampai Desember 2016 telah lahir bayi 200 jiwa, kemudian 100 penduduk meninggal dunia, 75 jiwa penduduk yang datang menetap di wilayah tersebut, berarti imigran ya, dan 25 jiwa penduduk yang pergi ke wilayah lain dan menetap di sana, berarti imigrannya. Yang ditanya berapakah persentase pertumbuhan penduduk total wilayah tersebut pada tahun 2016. Ya, jadi untuk menjawab soal yang kedua ini, kita gunakan persentase pertumbuhan penduduk yang tadi ya, persentase pertumbuhan penduduk total. Di mana rumusnya tadi persentase pertumbuhan penduduk totalnya sama dengan jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian. Berarti dalam hal ini yang lahir kan 200 bayi, berarti 200 dikurang yang meninggal 100 ya. 100 penduduk meninggal dunia, berarti 200 dikurang 100 ya. Lalu kita jumlahkan dengan imigrannya ya. Imigrannya di sini 75 jiwa penduduk yang datang ya. Lalu imigrannya kita kurangi lagi dengan emigran 25 jiwa. Berarti 75 dikurang 25, lalu kita bagikan dengan PO. Penduduk awalnya yaitu 10.000. Jadi 100 tadi ditambah 50 itu 75 dikurang 25 ya, dibagi dengan 10.000 kali 100%, begitu ya. Nah, sekarang contoh kedua. Pada tahun 2016 di suatu wilayah ada 300 jiwa bayi yang lahir hidup. Pada tahun yang sama di wilayah itu ada 155 penduduk yang meninggal. Yang ditanya adalah berapakah pertumbuhan penduduk alami di wilayah itu. Maka langsung saja, berarti jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian, yaitu 300 jiwa bayi dikurangi dengan 155 penduduk yang meninggal ya. Baik, sekian materi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Sekali lagi jika ada pertanyaan silakan buat di bagian komentar ya. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.